Halo semua, selamat datang di channel Agus Haryadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Eksponen itu adalah operasi dua bilangan A dan N yang ditulis seperti ini. Bentuk ini dibaca A pangkat N. N-nya ini disebut dengan pangkat. Dalam video ini kita batasi dulu pangkatnya hanya untuk bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan A-nya ini disebut sebagai basis atau juga sering disebut dengan bilangan pokok. Nah, bilangan pokok yang dapat kita gunakan itu semua bilangan ya. Negatif, 0 maupun positif bisa menjadi basis asalkan pangkatnya adalah bilangan asli. Selanjutnya, apa sih artinya A pangkat N ini? A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A kali A kali terus sampai yang terakhir adalah A. Nah, ada berapa banyak A-nya ini? Ada sebanyak N kali. Jadi, A pangkat N itu adalah mengalikan A dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3. Itu artinya mengalikan 2 dengan 2 itu sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Lihat, 2-nya ada 3. Hasilnya sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat 2 berarti 3-nya ada 2. 3 kali 3 sama dengan 9. 5 pangkat 1. Ya 5-nya hanya ada 1. Langsung diperoleh hasilnya sama dengan 5. 0 pangkat 6. Berarti 0-nya ada 6. 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Hasilnya jelas sama dengan 0. Kemudian negatif 4 pangkat 2. Berarti negatif 4-nya ada 2. Negatif 4 kali negatif 4 sama dengan positif 16. Berikutnya negatif 3 pangkat 3. Itu sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 27. Selanjutnya adalah sifat operasi eksponen. Eksponen itu adalah bilangan yang seperti bilangan-bilangan yang lain bisa kita operasikan. Dalam hal ini kita akan tinjau bagaimana kita mengalihkan atau membagi dua bentuk eksponen yang basisnya sama. Seperti ini. A pangkat M kali A pangkat N. Basisnya sama-sama A. Berarti hasilnya juga akan memiliki basis A. Dan pangkatnya adalah M tambah N. Jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Sama-sama berbasis 2. Berarti hasilnya juga akan berbasis 2. 2 pangkat berapa? 3 tambah 4. Sama dengan 2 pangkat 7. Bagaimana kalau kita membagi dua bentuk eksponen yang basisnya sama? Dalam hal ini sama-sama berbasis A. Kalau yang perkalian tadi sebelumnya pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Tapi kalau yang ini pangkatnya tinggal dikurangkan. Ya, kalau kali pangkatnya ditambah, kalau yang bagi pangkatnya dikurangkan. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6. Sama-sama berbasis 3. Hasilnya juga akan berbasis 3. 3 pangkat 8 kurang 6. Sama dengan 3 pangkat 2. Inilah bentuk sederhananya. Ya, kita tidak hitung dulu, kita hanya menyederhanakan. Berikutnya, bagaimana kalau pangkatnya yang sama sekarang? Seperti ini. A pangkat M kali B pangkat M. Basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Kalau yang sebelumnya, basisnya yang sama. Nah, sekarang pangkatnya yang sama. Hasilnya akan menjadi A kali B dipangkatkan dengan M. Ya, kalau pangkatnya M, kita kalikan dengan bilangan yang berpangkat M, hasilnya juga nanti akan berpangkat M. Contohnya seperti ini.
2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Sama-sama berpangkat 6. Berarti hasilnya adalah 2 kali 5 pangkat 6. Sama dengan 10 pangkat 6. Bagaimana kalau kita bagi? Sama nih, seperti sebelumnya. Pangkatnya sama. Sama-sama M. Nah, hasilnya adalah A per B yang dipangkatkan M. Contohnya, 6 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 sama-sama berpangkat 5. Hasilnya adalah 6 per 3 dipangkatkan dengan 5. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 pangkat 5. Sifat berikutnya adalah double pangkat. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi seperti ini. Basisnya A dipangkatkan M dan hasilnya dipangkatkan N lagi. Bagaimana penyederhanaannya? Akan memiliki basis A juga, namun pangkatnya menjadi M kali N. A pangkat M dipangkatkan lagi N akan menghasilkan A pangkat M kali N. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 4. Sama dengan 2 pangkat 12. Sifat berikutnya adalah bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan asli. Bilangan negatif yang akan kita gunakan sekarang, kita pilih saja yang paling sederhana, negatif 2 misalkan. Negatif 2 pangkat 1, 1 kan bilangan asli. Negatif 2 pangkat 1 hasilnya negatif 2. Negatif 2 pangkat 2. Artinya seperti ini, negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya 4. Negatif 2 pangkat 3. Artinya ini, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 8. Kemudian negatif 2 pangkat 4. Artinya ini negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah positif 16. Sekali lagi, negatif 2 pangkat 5. Artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 32. Sekarang kita fokus ke hasilnya. Di hasilnya ini pangkatnya berselang-seling. Di hasilnya ini tandanya berselang-seling. Ada yang negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ya, perhatikan. Hasilnya negatif, kemudian berikutnya positif, berikutnya negatif, berikutnya positif, negatif, terus dan seterusnya. Kenapa bisa seperti ini? Kita tinjau pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil, akan menghasilkan negatif. Kalau pangkat genap, akan menghasilkan bilangan positif. Nah, dari permasalahan ini kita bisa simpulkanlah seperti ini. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah bilangan positif. Nah, itulah beberapa sifat terkait eksponen yang perlu kalian pahami untuk bisa menyelesaikan soal-soal eksponen. Berikut ini saya rangkumkan beberapa sifat tersebut dari nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian kita akan lihat contoh permasalahan yang penyelesaiannya menggunakan konsep eksponen. Massa bumi sekitar 597200000 kg. Informasi ini saya dapatkan di Google tentunya ya. Menuliskan massa bumi sepanjang ini kan tidak efektif. Berapa banyak nol yang dibutuhkan? Berapa panjang kertas yang dibutuhkan untuk menuliskan ini? Tentu kan tidak efektif. Mungkin kelebihan nolnya, mungkin kekurangan nanti nolnya. Nah, dengan eksponen
penulisannya menjadi lebih singkat. Caranya seperti ini. 5972000 ini kita tulis dengan faktor-faktornya. 5972 kali berapa? Agar menjadi 5972000-nya. Agar menjadi 5972000 tersebut. Nolnya kita hitung. Ada berapa? Ada 21. Berarti 5972 kali sekian. Nah, sekiannya ini adalah 5972 kali 10 pangkat 21. Lihat, penulisan sepanjang itu dapat disingkat dengan menggunakan bentuk eksponen. 5972 kali 10 pangkat 21. Kita tidak akan salah, tidak akan keliru menuliskannya. Karena udah pasti pangkatnya 21. Tapi kalau tidak, nanti mungkin kelebihan nolnya atau mungkin kekurangan nolnya. Contoh permasalahan berikutnya. Sederhanakan bentuk eksponen berikut ini. 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 5 per 8 pangkat 4. Menghitungnya kan bisa saja menggunakan kalkulator. Tapi kita tidak menggunakan kalkulator ya. Kita gunakan sifat-sifat ini. Sifat nomor 1 sampai nomor 7. Perhatikan. 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 5 per 8 pangkat 4. 2 pangkat 3-nya kan tetap. Nah, 4 pangkat 5 itu kita tulis menjadi sesuatu pangkat 5. Berapa sesuatu itu? Berapa pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2 kan? Nah, yang bawah juga seperti ini. Seperti itu. 8 pangkat 4. Berapa bilangan apa yang dipangkatkan 4? Yang tentu saja 8 ini hasilnya. Berapa pangkat berapa biar jadi 8? 2 pangkat 3 kan? Nah, dari sini kita bisa lihat basisnya nanti akan menjadi sama-sama 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau basisnya sudah sama, kita bisa gunakan sifat 1 atau sifat 2 untuk menyelesaikannya. Perhatikan di sini. 2 pangkat 2 pangkat 5. Kita gunakan sifat nomor 5. A pangkat M pangkat N. Pangkatnya tinggal dikalikan. Berarti hasilnya seperti ini. 2 pangkat 2 pangkat 5 akan menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian yang ini. 2 pangkat 3 pangkat 4 akan menjadi 2 pangkat 3 kali 4. Kemudian kita sederhanakan. 2 kali 5 kan 10. 3 kali 4 12. Nah, yang ini sekarang. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 10. Kita bisa gunakan sifat nomor 1. Pangkatnya tinggal ditambahkan. 3 tambah 10 kan 13. Berarti 2 pangkat 13 dibagi 2 pangkat 12. Kita gunakan sifat nomor 2. Pangkatnya tinggal dikurangin. 2 pangkat 13 kurang 12 jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 5 per 8 pangkat 4 bisa kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana adalah bilangan 2. Contoh berikutnya. 3 pangkat 17 kali 12 pangkat 17 per 6 pangkat 34. Kalau tadi basisnya yang kita buat menjadi sama. Sekarang udah ketahuan di sini. Pangkatnya sama. Sama-sama 17. Kalau kita sederhanakan, kita gunakan sifat yang nomor mana nih? Nomor 3 ya. Pangkatnya sama. Hasilnya berarti nanti 3 kali 12 pangkat 17. Kemudian 3 pangkat 12 itu sendiri adalah 36. 3 kali 12 adalah 36. Per 6 pangkat 34. Nah,
36 itu kalian pasti tahu 36 itu adalah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu dipangkatkan lagi dengan 17. Kita gunakan sifat yang nomor 5. 6 pangkat 2 pangkat 17 akan menjadi 6 pangkat 2 kali 17. 2 kali 17 kan 34. Berarti hasilnya adalah 6 pangkat 34 per 6 pangkat 34. Yang hasilnya sama dengan 1. Udah sederhana banget nih, nggak bisa disederhanakan lagi. Ya, bentuk yang rumit 3 pangkat 17 kali 12 pangkat 17 per 6 pangkat 34 akan menghasilkan bilangan 1. Contoh berikutnya adalah ini. Mana yang lebih besar? Negatif 2 pangkat 666 atau negatif 1000 pangkat 999. Nah, kalian pasti bisa menebak sekarang sifat mana yang akan kita terapkan. Tentunya ini negatif pangkat bilangan asli. Karena di sini basisnya adalah negatif 2 dan negatif 1000. Kita tinjau yang sebelah kiri dulu. Ini. Pangkatnya adalah 666. 666. Itu kan bilangan genap. Berarti kita gunakan sifat nomor 7. Ganjil pangkat genap. Hasilnya nanti adalah bilangan positif. Sekarang kita tinjau yang sebelah kanan. Pangkatnya kan ganjil, 999. Itu adalah bilangan ganjil. Berarti kita gunakan sifat yang nomor 6. Negatif pangkat ganjil. Hasilnya adalah negatif. Ada yang kiri positif, yang kanan negatif. Kalau yang positif kan jelas lebih besar dari yang negatif. Berarti negatif 2 pangkat 666 lebih besar dari negatif 1000 pangkat 999. Ya, itu saja saya kira materi untuk eksponen dan beberapa sifat serta contoh permasalahan yang dapat diselesaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jika ada kritik maupun saran, silahkan menghubungi saya melalui media sosial di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.